Ya, halo selamat malam semuanya. Selamat malam wargi Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Mila. Saat ini aku menjabat sebagai Ketua Divisi Pemetaan Potensi Kreatif Gcraft Kota Bogor, sekaligus merangkap sebagai host dan moderator. Di sini tuh multitasking sekali ya saya ya. Sebagai Ketua Divisi dan host juga moderator. Nah, selamat datang di acara Gcraft Coffee Talk. Ini adalah sebuah acara diskusi santai seputar ekonomi kreatif nasional yang akan hadir tiap 2 minggu sekali, betul Ketua ya? Insya Allah ya. Ya, nanti kita akan keliling di setiap kafe-kafe di Kota Bogor. Nah, tema kali ini juga spesial banget nih karena ini adalah bagian dari Road to Aircraft 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 25 Oktober 2024 di Sarinah, Jakarta, dalam rangka merayakan Hari Ekonomi Kreatif Nasional yang jatuh pada tanggal 24 Oktober tiap tahunnya. Jangan lupa hadir nanti ya Kang Tete semuanya. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Di depan kita ini sudah ada 1 juta penontonnya, penuh sekali tempat ini. 1,8 juta ya Kang Ben ya, baik. Tema kali ini adalah ekonomi kreatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Dan saat ini aku sudah kedatangan 2 orang tamu spesial yang tentunya ganteng-ganteng sekali nih. Ada ketua kita, Kang Muhyiddin Damia. Selamat malam, Kang. Selamat malam, Teh. Baik. Beliau ini adalah selaku Ketua Gcraft Kota Bogor, seorang dosen muda dan pengusaha di bidang travel umroh, konsultan juga konstruksi. Dan sebelah saya ini juga ada Kang Benino Argobi. Selamat malam, Kang. Malam, assalamualaikum. Beliau adalah selaku Ketua Dewan Penasehat Gcraft Kota Bogor. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Ketua KONI di Kota Bogor dan anggota DPRD Kota Bogor yang bulan kemarin baru saja dilantik. Selamat Kang Ben. Kang Ben juga seorang pengusaha di bidang security dan manpower outsource, distributor amunisi dan senjata olahraga, konstruksi serta event organizer. Tepuk tangan dulu dong untuk kedua narasumber kita malam ini. Baik, sebelum kita memulai acara nih, untuk menambah semangat, kita ada yel-yel, betul Ketua? Betul. Yel-yel Gcraft Kota Bogor. Kalau aku bilang ekonomi kreatif, teman-teman di sini bilang masa depan Indonesia. Siap ya? Ekonomi kreatif, Masa depan Indonesia. Kalau aku bilang Gcraft Kota Bogor, jawabannya istimewa. Siap? Gcraft Kota Bogor, Istimewa. baik, tepuk tangan lagi dong. Ramai sekali ya, 1,8 juta orang ini ya Kang Ben ya. Baik, Akang Teteh semuanya, sebelum kita masuk ke topik utama, mungkin di sini ketua kita akan menjelaskan sedikit nih kenapa kita berbaju biru-biru ini. Sebetulnya mungkin dari beberapa kita ini ada yang belum tahu nih Gcraft ini sebetulnya apa sih Kang? Gitu kan, ini tuh apakah sebuah gerakan atau organisasi, lalu bagaimana sih untuk kita bisa join di sebuah gerakan ini tuh seperti apa? Boleh Kang Bidin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hatur nuhun Teh atas waktunya ya, dan selamat datang. Hatur nuhun Kang Ben udah hadir di acara Gcraft. Ini Ketua Dewan Penasehat Gcraft Kota Bogor yang kemarin habis dilantik nih. Saya ucapkan selamat. Insya Allah amanah beliau ini. Nah, untuk Gcraft ini adalah gerakan ekonomi kreatif nasional di mana organisasi ini ada di tingkat kabupaten kota, provinsi hingga nasional. Bahkan sudah ada di beberapa negara Eropa seperti di Prancis, terus di Belgia, di Swedia dan beberapa negara Eropa ke depannya. Nah, jadi kita ini adalah salah satu wadah ekonomi kreatif terbesar lah saat ini di Indonesia. Kenapa terbesar? Karena terbukti Gcraft satu-satunya organisasi yang berhasil menciptakan atau mengadakan adanya Hari Ekonomi Kreatif Nasional yang jatuh pada tanggal 24 Oktober setiap tahunnya. Dan tanggal 24 ini adalah hari pertamanya
kita merayakan Hari Ekonomi Nasional. Nah itu hasil dari Gcraft yang sudah disetujuin sama Bapak Presiden dan DPR RI kemarin. Akhirnya kita adalah. Nah ini merupakan wadah para pelaku ekonomi kreatif untuk bisa lebih lagi berkontribusi, bisa lagi memaksimalkan produk-produk ekonomi kreatifnya untuk bisa menjual lebih luas lagi pangsa pasarnya. Jadi bukan hanya di level lokal, tapi kita harapannya ekonomi kreatif di Indonesia ini bisa saling kolaborasi antar daerah, bahkan antar negara. Dan ini salah satunya yang memudahkan kita untuk apabila melakukan jual ke luar negeri juga gitu. Contoh misalkan di Kota Bogor ini ada produk yang bagus. Ya kan? Kita punya jaringan di Indonesia, seluruh Indonesia. Itu kita bisa memasarkannya. Ya satu, kita juga bisa ekspor. Kita tinggal menghubungin Gcraft yang ada di misalkan di Belgia, gitu kan. Nah itu memudahkan, itu wadah yang kita bisa manfaatkan untuk pelaku ekonomi kreatif nasional teh. Nah itu, jadi kita ada 17 subsektor ekonomi kreatif, ya. Kita mengikuti Kemenparekraf, ya, dari mulai kriya, televisi, animasi, terus radio, melukis, dah semua ada 17 subsektor. Nah itu yang mewadahi kita semuanya teh. Mungkin itu dulu dari saya teh. Oke, baik. Kalau aku rangkum sedikit bahwa Gcraft ini adalah sebuah wadah besar ya Kang ya untuk pelaku ekraf di Indonesia. Gcraft ini terbentuk di tahun 2019 yang diketuai oleh Pak Sandiaga Uno. Betul ya Kang ya? Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembinanya Pak Sandiaga Uno. Gcraft ini adalah sebuah organisasi yang lintas background dan lintas warna. Tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi kreatif ini membutuhkan kebijakan-kebijakan ya yang didorong oleh para pelaku politik yang memiliki kepedulian terhadap entertainment ekonomi kreatif. Jadi Gcraft ini sudah ada di kurang lebih 32 provinsi ya dan sudah memiliki puluhan ribu anggota atau keluarga yang tergabung dalam gerakan ekonomi kreatif atau Gcraft ini. Nah, sebagai wadah inisiasi publik untuk mengoptimalkan ekosistem ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Nah, gimana caranya Gcraft ini hadir memberikan kebermanfaatan berkolaborasi dengan stakeholder untuk mengoptimalkan hal tersebut ya Kang ya. Jadi kita ini sangat mendukung sekali pertumbuhan ekonomi kreatif. Sama-sama kita ketahui bahwa dalam era globalisasi ini ekonomi kreatif itu menjadi salah satu pilar penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sektor ini memiliki peran strategis dalam memperlihatkan potensi lokal serta menciptakan peluang usaha di komunitas wilayah. Dan seperti kita ketahui bahwa di Kota Bogor ini memiliki ekonomi kreatif yang majemuk ya. Nah, saya mau bertanya kepada Kang Ben nih. Menurut Kang Ben, apa sih yang menjadi ciri khas ekonomi kreatif di Kota Bogor yang membedakan dengan daerah atau wilayah lainnya nih Kang? Mangga. Ya, terima kasih. Jadi pertama saya cukup senang hari ini bisa diundang dalam acara ini karena minggu lalu kita terhambat dengan force major ya. Nah ini sekarang kita bisa bertemu di sini. Insya Allah pertemuan kita ini membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Jadi memang kalau ekonomi kreatif ini kan nafas awalnya itu adalah ekonomi yang berkembang yang mendasarkan kepada ide dan juga pandangan-pandangan yang tidak konvensional yang membentuk suatu kegiatan yang akhirnya menjadi sebuah kegiatan ekonomi yang akhirnya disebut ekonomi kreatif. Kalau kita lihat memang sebenarnya prosesnya hampir sama, cuman keberlangsungannya yang kalau saya lihat memang agak beda. Hari ini di Kota Bogor memang yang cukup luar biasa. Ini 2019 berdiri, 2020, 2021, 2022 ini kan kita menghadapi COVID. Pada saat COVID ini di Kota Bogor, kalau saya tidak salah itu tumbuh sekitar 190 kafe dan coffee shop seperti ini. Di mana di semua daerah itu tutup gulung tikar, tapi di Kota Bogor malah tumbuh. Jadi boleh kita pastikan, boleh kita sampaikan di Kota Bogor punya kekuatan masalah kuliner. Kuliner ini menjadi satu unsur pembeda di mana hari ini Kota Bogor, teman-teman Kota Bogor mulai bangga terhadap produk-produk yang ada di Kota Bogor. Saya mengalami di masa saya
bergaul dengan mendeklarasikan dirinya sebagai anak muda Kota Bogor, itu nggak banyak orang yang mau ngaku dari Kota Bogor. Banyak ngakunya kalau anak Bogor tuh ceritanya ngakunya kalau nggak anak Kemang Jakarta Selatan. Padahal sebenarnya Kemangnya Kemang sana tuh yang mepet ke kabupaten mau ke Parung, tapi ngakunya Kemang Jaksel. Ada lagi anak Kota Bogor ngakunya anak Bandung karena logatnya agak Sunda bilangnya anak Bandung. Hari ini anak Kota Bogor berbicara bahwa saya anak Bogor. Kenapa? Karena hari ini di Bogor tersedia lah sarana prasarana untuk mereka mengeksplor dirinya. Kalau dulu memang pertumbuhan kuliner, kafe-kafe yang hari ini disebut sebagai spot-spot Instagramable kemarin, dan itu yang apa dengan desain yang nyeleneh, desain yang aneh-aneh, modal nggak besar tetapi revenue-nya tinggi. Nah ini saya pikir ini salah satu pengejawantahan dari sebuah ekonomi kreatif yang ada di Kota Bogor. Makanya mungkin kalau saya boleh bilang hari ini perbedaan yang cukup mendasar ada di kuliner gitu. Baik, berarti yang membedakan Bogor dengan daerah lain mungkin Bogor itu memiliki ciri khas kuliner ya. Betul yang sekali. tidak dimiliki oleh kota-kota lain. Yang misalkan ada minuman tuh es pala ya, atau roti unyil hanya ada di Kota Bogor gitu Kang ya. Roti unyil boleh dideklarasikan sampai kemana-mana bahwa itu hanya ada di Kota Bogor. Nah, walaupun unyilnya ada di TVRI, tapi roti unyilnya adanya di Kota Bogor dan hanya Kota Bogor yang boleh punya, sama asinan gedong dalam. Oh, iya. Nah, itu salah satu ekonomi kreatif kalau saya pikir. Baik, kuliner Kota Bogor ya. Baik, kalau teman-teman ingat nih di episode sebelumnya bahwa Kang Muhyiddin ini kalau di ekonomi kreatif Kota Bogor ada satu keinginan bahwa di Kota Bogor ini pengen ada titik area nih Kang yang memiliki kapasitas cukup besar untuk untuk menyelenggarakan berbagai acara seperti konser musik. Nah, ini mumpung ada Kang Ben nih mungkin bisa disampaikan aspirasinya. Boleh monggo diceritakan sedikit nih Kang. Oke, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan itu, mungkin saya nambahkan yang tadi ya, di Gcraft sendiri itu sudah ada total tuh 26.000 anggota itu, pengurus. Dan di Jawa Barat sendiri sudah ada sekitar 19 yang sudah dilantik di Jawa Barat ya, di kabupaten kotanya. Jadi cukup signifikan ini. Nah, balik lagi ke yang pertanyaan tadi, memang izin nih Kang Dewan mungkin ya, kebetulan memang di Kota Bogor ini kan belum ada satu titik yang bisa untuk kegiatan yang sifatnya itu besar. Sedangkan khususnya konser musik di Indonesia, di kita ini warga Bogor ini kalau ada konser musik di Jabodetabek, Jakarta, itu mereka rela-rela datang gitu kan, dengan tiket yang mahal segala macam gitu kan. Nah, saya itu pengennya itu di Kota Bogor itu ada, kita bikin sendirilah konser itu di Kota Bogor. Nah, namanya konser itu kan cost-nya kan untuk menutupinya kan cukup signifikan. Nah, kita harus mengandalkan tiket. Kalau kapasitasnya cuma 2.000 seperti di Gor Pajajaran, itu tidak akan bisa mendatangkan kelas seperti Bruno Mars segala macam itu kan, karena nggak tutup. Kalau punya sponsor, seberapa kuat kita nyari sponsornya gitu kan untuk membayar miliaran gitu kan. Jadi memang saya sih harapannya di Kota Bogor ada titik. Dan bukan hanya untuk konser nanti ke depannya, untuk event-event yang memang bisa UMKM itu menggeliat. Ketika ada event besar, konser maupun event lari segala macam, itu kan pasti kan di sekitar nanti ada UMKM, ada bazar, ada booth, sehingga itulah menggerakkan ekonomi di Kota Bogor. Makanya saya itu dari semenjak saya dikasih amanah jadi ketua Kota Bogor, salah satu yang jadi tujuan saya itu adalah itu gitu loh, harus ada di Kota Bogor itu. Kita mungkin dari Kang Dewan nih, siapa tahu bisa bisik-bisik gitu kan di yang jadi nih, tolonglah satu titik lah kita minta tanah misalkan yang berapa hektar, jadikan satu titik untuk UMKM gitu, untuk multifungsi lah seperti JIS kan atau apa gitu kan. Mungkin itu sih Kang harapannya. Baik, bagaimana Kang Ben menanggapi aspirasi ketua kita ini Kang? Jadi kebetulan hari ini saya mendapatkan amanah sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, kebetulan memang membidangi infrastruktur. Kenapa saya masuk di situ? Walaupun orang taunya tadi pasti kalau saya masuk di DPRD saya akan di Komisi 4, karena basic saya sebagai Ketua KONI akan berjuang untuk olahraga. Tapi saya memang targetnya ada di Komisi 3. Kenapa? Berjuang untuk insan olahraganya udah selesai dengan saya di Ketua KONI, yang dulu gaji 300.000 sekarang gaji bisa 3 juta.
Tapi yang belum selesainya, anak-anak itu walaupun juara, kemarin berangkat Olimpiade dari Kota Bogor, tapi nggak punya lapangan di Kota Bogor gitu. Makanya saya masuknya ke Komisi 3 untuk infrastruktur. Kita punya lahan di Kayu Manis, itu kemarin sekitar 4,9 hektar dan 2,4 hektar itu diberikan untuk kita, yaitu untuk yang namanya Kampung Atlet. Di mana di Kampung Atlet itu kita buat ada shooting hall, lapangan penembak, ada kolam berenang internasional, ada lagi yang namanya Bogor Indoor Stadium, dengan waktu itu singkatannya BIS gitu kan. Apakah waktu itu Bima Arya Indoor Stadium atau Benino Indoor Stadium? Cuman saya nggak jadi nyalon pilkada kan, jadi kita Bogor Indoor Stadium aja. Tapi maybe next Benino Indoor Stadium. Nah di situ kita memang mencoba menjawab apa yang tadi ketua inginkan. Saya berkoordinasi waktu itu, SICC itu terlalu besar untuk orang menyelenggarakan konser. Kalau tidak yang internasional nggak akan balik. Waktu Justin Bieber saja, itu Kabupaten Bogor hanya dari pajak retribusinya satu hari dapat 25 miliar. Hanya dari retribusi tiket, belum dari yang lain-lain. Total itu dia dapat satu hari itu lebih dari 35 miliar satu hari karena konser Justin Bieber. Itu yang ngomongnya kepala Bapendanya saat itu yang hari ini jadi sekda di Kota Bogor. Makanya kami mencoba menyusun kawasan Kampung Atlet itu. Nah di Kampung Atlet itu yang Bogor Indoor Stadium itu kita bikin seperti minimal jadi kayak tenis indoor yang di Istora situ. Jadi kita bisa ambil untuk konser-konser yang middle. Jadi dengan seating capacity itu bisa dari 6.000 yang seat benar sampai 6.000 sampai 10.000 dengan seat yang nanti portable dan tambahan. 6.000 sampai ke 12.000. Nah, itu sudah kita setting. Tanah sudah dapat, waktu itu sudah kita plotting di Kayu Manis, itu 2 tahun lalu. Anggaran sudah dapat 90 miliar dari provinsi waktu itu. Ternyata pada saat masuk ke sini ada satu persyaratan dari Kota Bogor yang belum dipenuhi, yaitu detail engineeringnya, DED-nya belum jadi. Akhirnya mundur 1 tahun, DED-nya jadi, kita kirim lagi, yaitu tahun lalu, masuk 100 miliar. Pas nyampe ke Kota Bogor, uangnya ternyata tanahnya belum sertifikat, masih di tangan, masih sengketa sertifikat 2 lahan. Dari 6 petak, itu ada 2 petak yang belum sertifikat. Nah, akhirnya duit 100 miliarnya kembali lagi ke provinsi. Nah, ini sekarang, insya Allah, ada tambahan tenaga dari Gcraft Kota Bogor, ini akan kita dorong lagi. Jadi kawasan Kayu Manis itu nanti bisa menjadi kawasan ekonomi kreatif. Kenapa? Karena selain itu buat olahraga, itu juga kita kemarin sudah perjuangkan RDTR-nya, rencana detail tata ruangnya itu yang tadinya mix use-nya boleh 5%, sekarang mix use-nya itu boleh sampai 20%. Berarti kita boleh bikin stand-stand, kita boleh bikin buat kios-kios UMKM dan lain-lain. Tadinya nggak boleh, hanya boleh 5%, sekarang sudah sampai 20%. Nah ini insya Allah kalau tidak ada aral melintang dan juga siapapun besok yang terpilih punya semangat yang sama, mau kita dorong, apalagi gubernur juga nanti di Jawa Barat punya semangat yang sama, insya Allah kalau dana itu datang ke kita, di tahun 2026 kita sudah punya tempat itu. Targetnya itu plan A-nya. Plan B-nya ya kita akan mengoptimalisasi hari ini yang ada di kawasan GOR. Kawasan GOR Pajajaran itu 8,5 hektar itu, sekitar 8 hektar itu nanti depan akan kita tata. Jadi di sekitaran stadion itu bisa jadi tempat pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif. Tapi harus kita bedakan UMKM dengan warung tenda. Kan gitu. Nah, ini banyak pemahaman bicara UMKM, warung tenda aja udah kita bikin. Warung tenda oke buat ekonomi, tetapi tidak oke mungkin buat di mata. Apalagi sebagai etalasenya Kota Bogor. Nah, ini makanya saya juga nanti minta tolong teman-teman Gcraft bagaimana meng-upscaling teman-teman UMKM kita supaya tidak ke sana larinya. Nah, dan itu rasa-rasanya ke depan kalau tempat itu ada, itu bisa menjadi sumber PAD bagi Kota Bogor. Jadi insya Allah
Di tahapan awal ini insya Allah saya 1,5 tahun di Komisi 3, mudah-mudahan targetan-targetan itu yang akan kita kejar. Selain pembangunan infrastruktur di Kota Bogor harus bagus, kedua ada tempat-tempat buat teman-teman. Nah, ada satu lagi yang saya mau sampaikan, Pasar Merdeka kalau teman-teman tahu, itu sebentar lagi akan tumbuh menjadi salah satu tempat yang nanti disebut sebagai tempat ekonomi kreatif. Jadi Pasar Merdeka yang hari ini kalau lewat situ dari malam bau sampai pagi masih bau gitu, angkot berhenti, sampah numpuk gitu kan, masuk preman pada melotot-melotot. Nah, besok itu Pasar Merdeka itu akan menjadi kayak semi mall, tapi konsepnya memang dia lebih ke green space, dan itu nanti di situ akan ada tempat-tempat otomotif. Dia lebih ke otomotif sampai kepada motor-motor vintage, terus ke komunitas-komunitas mobil apa Kijang Buaya apa gitu-gitu ada, dan itu dikasih stand-stand semua di situ, dan itu nanti bisa menjadi perputaran roda ekonomi baru di Kota Bogor. Jadi itu bocoran karena kita kemarin baru saja sidak, dan insya Allah masalahnya cuma satu kemarin, restu dari kita katanya, dan langsung kita restuin gitu kemarin. Yang lain semua sudah selesai, insya Allah bulan depan mereka start ngebangun. Nah, boleh teman-teman Gcraft nanti bersama-sama kita kawal itu pembangunan, dan kita mainkan di situ nanti juga bisa menjadi tempat pertumbuhan ekonomi kreatif kita, karena basicnya ekonomi kreatif kan berawal dari ide. Kalau kita idenya banyak, idenya kuat, insya Allah hasilnya nanti ngikutin. Oke, baik, terima kasih Kang Ben. Kita doain sama-sama dan kita kawal bersama-sama nih, semoga rencana Kang Ben ini untuk memajukan Kota Bogor, khususnya kawasan ekonomi kreatif, bisa terrealisasi dan bisa sesuai target ya Kang ya, sudah ditentukan. Nah, baik, kalau di Gcraft ini kan kita mewadahi ada kurang lebih 17 subsektor ekonomi kreatif nih ya. Kalau dari sektor ekonomi kreatif mana sih yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal menurut Kang Ben dan Kang Diding? Saya dulu kalau saya boleh deh Kang Diding dulu. Mungkin kalau menurut saya sih karena seperti yang tadi Kang Ben sampaikan di awal ya, Kota Bogor ini ketika pandemi justru kafe-kafe ini meningkat ya. Saat ini sih memang F&B ini yang sangat meningkat gitu kan. Makanya ini harus kita jaga juga ini, jangan sampai malah sekarang sudah nggak pandemi malah menurun gitu kan. Jadi juga harus kita kawal juga nih agar F&B Kota Bogor ini terus meningkat gitu kan. Jadi ya dari itu, tapi harapan saya sih Kota Bogor ini bukan hanya di levelnya hanya di F&B gitu kan. Nah, ada satu subsektor yang ini potensinya itu sangat luas, sangat hebat lah, yaitu digital. Nah, khususnya animasi. Nah, saya berharap di Kota Bogor ini lahirnya para animator-animator hebat dari Kota Bogor. Dan kalau saya beberapa bulan lalu survei, beberapa ketemu di sekolah-sekolahan, itu ternyata mereka sendiri banyak kok yang jago di bidang animasi untuk level SMK ya. Saya sebut aja SMK Wikrama waktu itu. Bahkan mereka sampai kerjanya itu di luar negeri gitu kan. Berarti apa? Berarti kemungkinan di Indonesia, khususnya di Kota Bogor, belum ada wadah yang bisa dia untuk mengeksplorasikan. Nah, inilah tantangan kita sendiri, kayak Kota Bogor sendiri. Makanya di kami sendiri, di Kota Bogor, ada satu program yang namanya itu Creative Hub. Nah, itu nanti akan insya Allah, kita akan coba di BCC, Bogor Creative Center. Itu kemarin saya sempat udah ketemu sama yang punya tempatnya, yang dari Dispabut Jabar. Dia sudah me-welcome-kan gitu loh, silakan kalau mau digunakan gitu. Nah, akhirnya apa? Itu bisa menjadi potensi untuk mewadahi ekonomi kreatif yang khususnya minat di bidang animasi, teknologi, itu kita kumpulkan di situ. Kita godok, kita wadahin, jadi mereka itu ada wadahnya gitu kan. Nah itu, jadi harapannya mereka nggak jauh-jauh, nggak usah lagi keluar negeri untuk kerja gitu kan. Cukup di kita ini. Dan banyak kok. Contohnya kalau nggak salah itu Upin Ipin, itu sebenarnya orang Indonesia yang buat, tapi dia jual karena tidak diterima di sini. Saya nggak tahu ya kenapa dijual ke Malaysia, malah yang nonton orang Indonesia. Nah ini kan kebalik kan. Nah inilah yang harus kita jangan sampai hal-hal kayak gitu kita kecolongan lagi. Nah saya harapannya Kota Bogor ini
harus ada gitu, seperti itu sih. Itu sih kalau menurut saya sih Teh. Baik, kalau untuk dari sisi Kang Ben sendiri, gimana nih Kang? Sektor ekonomi kreatif mana nih yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal? Ya, kalau pertumbuhan ekonomi lokal memang berangkat pasti dari kuliner ya. Hanya saja memang yang perlu diperhatikan, kalau kita lihat tren 5 bulan ke belakang, kuliner di Kota Bogor sih agak turun 30%-an. Cuman memang ya inilah yang menjadi tantangan ke depan. Ke depan memang lebih baiknya si tempat-tempat ataupun ekonomi-ekonomi kreatif yang menjadi tulang punggung untuk pertumbuhan ekonomi ini ke depan akan ada intervensi dari pemerintah, yaitu apakah insentif, apakah kemudahan-kemudahan lain. Memang kuliner hari ini masih sangat mendominasi, sama Bogor satu lagi juga kalau nggak salah di bidang fashion. Fashion Bogor itu juga cukup baik. Beberapa toko-toko di Bogor ini ada yang tiba-tiba menjadi besar dan malah dia kirim kemana-mana, ini berangkatnya dari Bogor. Nah ini yang saya rasa hari ini bisa menjadi tulang punggung. Tetapi sekali lagi mungkin ke depan ini perlu diperhatikan bagaimana perpajakannya. Karena tidak akan menjadi pendorong ekonomi ketika memang tidak selesai dengan urusan perpajakannya. Karena ini salah satu pajak nanti yang masuk untuk pembangunan di daerah. Kalau pajaknya masuk, insya Allah ini akan kembali lagi kepada pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Kalau pandangan saya sih dua itulah yang memang hari ini masih menjadi cukup seksi di Kota Bogor. Tetapi saya sangat setuju dengan ketua tadi bahwa animasi atau yang berhubungan dengan IT ini, digital ini harus bisa dikembangkan dan diberikan wadah supaya bisa mempunyai peran yang cukup besar gitu ke depan. Mungkin. Baik, terima kasih Kang Ben. Kita beralih lagi ke ketua kita. Ketua, bagaimana sih menyikapi ekonomi kreatif kita dalam menciptakan lapangan kerja baru nih di Kota Bogor? Menciptakan ya, Iya. menciptakan ya tadi ya, karena memang di Kota Bogor ini masih didominasi oleh kuliner ya, memang kita ke kuliner nih. Nah, harapan saya tadi dengan adanya mereka dibekali adalah digital. Jadi dengan digital itu salah satunya juga bisa menambah omsetnya kan, karena dengan digital kan lebih luas pasarnya, lebih luas, dan itu juga akan akan menimbulkan atau membutuhkan para pekerja kan. Baik. Ya, artinya ada yang nanti contoh nih yang real dalam misalkan nih. Contoh kuliner. Saat ini kuliner, walaupun kuliner ya, sekarang itu saya kemarin tuh ngelihat di salah satu platform e-commerce ya, dia tuh jualan buah ya, tapi dia tuh live di salah satu platform e-commerce gitu kan. Nah ternyata itu cukup sangat laku gitu kan. Nah pasti dengan ada gitu kan, pasti kan membutuhkan tenaga pekerja yang baru kan, nambah kan. Nah dengan itu, nah makanya saya bilang harus dibekali dengan teknologi. Walaupun bisnisnya ataupun kuliner dengan ditambah teknologi akan scale up. Dengan scale up itulah akan pasti dengan bertambahnya omset, penjualan makin banyak, otomatis membutuhkan lapangan kerja yang banyak juga Teh. Jadi Baik. teknologi itu perlu untuk kita support. Baik. Gitu. Baik, sudah cukup Ketua. Baik, teman-teman, seperti aku jelasin tadi di awal bahwa ekonomi tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi kreatif ini membutuhkan kebijakan-kebijakan yang didorong oleh para pelaku politik ya, yang memiliki kepedulian dan visi yang sama untuk memajukan terhadap entertainment dan ekonomi kreatif. Nah, saya mau bertanya kepada Bang Men nih, dari sisi legislatifnya sendiri nih Bang. Kang, strategi apa sih yang perlu dilakukan nih untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Bogor ke depannya? Ya, yang pasti dari sudut pandang pemerintah, yang paling utama, pertama pemerintah melakukan fasilitasi untuk pengembangan SDM. Itu paling penting. Kalau tadi seperti kata ketua ada scale up, ya ini SDM-nya dulu yang harus dikembangkan. Ini akan ada intervensi ke SMA-SMA negeri atau SMK-SMK supaya teman-teman ini lulusan dari SMK ini langsung siap. Saya sih lebih concern ke SMK ya, karena SMK lebih detail untuk hal-hal
kunci. Nah, yang kedua, apa yang bisa pemerintah lakukan yaitu penyiapan infrastruktur. Infrastruktur untuk ekonomi kreatif. Tadi kalau kita lihat Bogor punya Bogor Creative Center itu kan. Tapi kok mau orang kreatif mau masuk ngurus izinnya susah. Karena datang ke sana jam 4 udah tutup. Orangnya harus nelponnya ke Bandung. Padahal tempatnya di Bogor. Ini hal-hal seperti ini adalah pembangunan gimmick. Ini yang ke depan akan menjadi salah satu concern saya secara pribadi. Pembangunan itu tidak boleh menitikberatkan terhadap gimmick, yang penting ada. Pembangunan itu harus menitikberatkan kepada apa yang bisa dimanfaatkan setelah bangunan itu terjadi dan bagaimana kemudahan masyarakat mengakses. Jangan hanya sekedar keren tapi sulit aksesnya. Harusnya ketika dengar yang namanya ekonomi kreatif dilantik di Kota Bogor, ada pelantikan yang UPTD-nya BCC datang ke ekonomi ke Gcraft, apa yang bisa dibantu dari tempat kita ini kan masih banyak kosong tuh kiri kanannya kan isinya kosong. Nah ini ke depan itu pemerintah Kota Bogor kita nanti akan mencoba mengadvokasi teman-teman dan memfasilitasi teman-teman untuk bisa memakai atau memaksimalkan infrastruktur yang ada. Kalau memang kurang, dirasa kurang, ini ke depan yang menjadi program kita untuk kita kembangkan. Dan yang paling penting, bukan hal yang tabu dan bukan hal yang haram, itu bagaimana ada hibah dari pemerintah untuk pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Leading sektor sebagai organisasinya adalah Gcraft. Bagaimana Gcraft bisa menerima hibah untuk membina UMKM atau ekonomi kreatif yang sedang dibangun di Kota Bogor. Negara punya anggaran untuk itu, negara harus intervensi untuk itu. Nah, tinggal bagaimana nanti prosesnya ini bisa dibicarakan nanti. Tapi memang harusnya pemerintah ketika ada yang seperti itu, kita harus dorong dengan insentif atau kita dorong dengan hibah. Insentif diberikan kemudahan untuk pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Yang paling pertama, kalau pelaku-pelaku ekonomi kreatif, orang-orang yang mau pada bikin kafe di Kota Bogor, apa biasanya itu kan anak-anak muda yang bergabung 3-4 orang, 5 orang, 6 orang, tapi mau bangun terkendala dengan ngurus izin PBG-nya. Akhirnya uang patungannya kepake operasional, PBG-nya keluar, ngebangunnya ketunda karena uangnya udah habis. Nah, itu dosa saya bilang kepada kantor perizinan. Jadi ke depan insentif itu bisa berupa kemudahan bagi pelaku ekonomi kreatif. Nanti akan ada teman-teman Gcraft bisa bantu susun ini yang namanya pelaku usaha ekonomi kreatif itu seperti ini benchmarknya. Ketika ini mengajukan permohonan untuk izin bikin apa, keluarlah insentifnya, keluarlah kemudahannya. Jadi hari ini kan kita masih terkendala nih untuk namanya izin bangunan PBG, IMB itu sekarang berubah IMB jadi PBG ini. Kadang-kadang orang bisnisnya udah nggak jadi berangkat baru PBG-nya keluar. Kadang-kadang ada yang udah jalan setahun baru PBG-nya keluar. Selama setahun akhirnya harus ada ngeluarin dana koordinasi. Nah, itu masuknya korupsi tuh buat daerah, buat pejabat-pejabatnya yang menerima tuh. Nah, makanya lebih baik izinnya saja keluarkan. Jadi teman-teman pengusaha nggak perlu lagi ngeluarin kantong kiri kantong kanan, hanya mengeluarkan modal yang sudah dipersiapkan. Jadi ke depan insya Allah manakala kita bersama-sama niat ingin membangun ekonomi kreatif untuk kemaslahatan masyarakat Bogor, untuk kemaslahatan anak-anak muda di Kota Bogor supaya mengurangi pengangguran. Hari ini Kota Bogor mempunyai tingkat pengangguran yang cukup tinggi, cukup hebat di Jawa Barat. Kita salah satu top 5 ya, cukup tinggi lah penganggurannya. Nah, dengan adanya ekonomi kreatif kan kita bisa mengikis pengangguran itu. Mungkin langkahnya itu yang dari pemerintah nanti. Baik, terima kasih Kang Ben. Aku setuju banget nih sama Kang Ben kalau saat ini tuh pemerintah udah nggak boleh gimmick tuh. Udah nggak boleh ada pencitraan tuh pemerintah. Terima kasih Kang Ben sudah mewakili aku sebagai warga sipil, aspirasi masyarakat ya. Karena sekarang tuh udah nggak boleh lah pencitraan, no gimmick, apalagi korupsi ya. Tugas kita adalah bagaimana untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan infrastruktur yang memang bisa dipergunakan oleh masyarakat ya Kang. Sudah tidak boleh ada no gimmick dan no pencitraan. Terima kasih Kang Ben, tepuk tangan dong.
hati kecilku nih. Dari dalam hati banget itu ya. Soalnya nggak ada di teks itu. Asli itu nggak ada di teks. Dari hati nih sudah menyampaikan aspirasi warga sipil. Memang cocok nih Kang Ben nih mewakili warga Kota Bogor ya, aspirasi Kota Bogor ya. Baik, sekarang kita ke ketua lagi nih. Ketua kan kita nih banyak ya sektor industri ekonomi kreatif dengan berbagai macam jenis dan bisnis juga persaingannya. Kalau menurut ketua sendiri bagaimana sih cara meningkatkan daya saing produk dan jasa kreatif dari Kota Bogor nih nanti supaya bisa bersaing di pasar nasional maupun internasional? Kan kita tahu nih bahwa produk-produk Bogor itu bermacam-macam dan memang kita tuh berpotensi gitu, tidak hanya sekedar di lokal tapi juga di internasional. Gimana Ketua? Oke, baik. Sebelum menjawab, saya terima kasih banget nih tadi Kang Ben nih, jadi kepikiran nih. Iya, Nanti kan? tolong support ya untuk sangat jadikan dana hibah di mewakili. BCC itu, karena memang dari pihak Disparbud Jabar sendiri sudah menawarkan sebenarnya waktu secara informal. Ini kita formalkan. karena apa? Karena kalau memang itu terwujud, kita bisa bayangkan di situ akan terjadi creative hub dan orang-orang yang butuh, yang masih nganggur bisa ikut berlatih di situ, minimal latihan digital marketing lah minimal gitu kan. Itu sih. Jadi saya makasih banget nih, mudah-mudahan itu terwujud ya untuk jadikan dihibahkan ke Karena kami. basicnya itu kolaborasi. Betul. Kalau betul. tidak ada kolaborasi nggak jalan. Ya setuju. Makanya nih mudah-mudahan nih kita akan push terus nih, kita akan WA terus nih. Akan kita kawal terus. Nah terkait tadi cara meningkatkannya ya. Justru itu hadirnya Gcraft, salah satunya adalah itu teh. Contoh ini adalah produk dari UMKM ataupun teman-teman Gcraft Kota Bogor, ya kan? Kita bisa pasarkan minimal dengan cara-cara seperti ini yang simpel sederhana, ya kan? Kalau mau lebih kompleks lagi, misalkan ada produk apa yang bagus, ya kan? Di Gcraft itu ada di seluruh Indonesia, bahkan sudah ada di Eropa yang tadi di awal saya sampaikan. Bayangkan, misalkan jual produk yang tadinya dia hanya menjual di lokal, ya kita bisa tawarkan ke minimal ke para yang suka. Contoh gini, misalkan ya ada seorang pelukis di Kota Bogor misalkan, pasti kok susah tuh ngejual pelukis tuh. Kalau kita buka pameran mahal. Kita minimal kita share ke grup ataupun anggota hampir 26.000 nih seluruh Gcraft. Kan minatnya sama nih, sama-sama minat di ekonomi kreatif kan, minimal kebelinya itu lebih memungkinkan tingkat probability untuk dibelinya dibandingin kita tidak ada wadah Gcraft. Nah makanya Gcraft inilah salah satunya seperti itu untuk meningkatkan dari mulai pemasarannya hingga kita juga memberikan pelatihan-pelatihan terkait menjadi scale up-nya itu. Karena Gcraft ini didirikan oleh teman-teman Bang Sandi dan Bang KW juga memang salah satunya adalah untuk menambah apa sih istilahnya itu pengangguran itu berkurang. Baik. Itu kan. Jadi melakukan istilahnya apa sih namanya? Banyak orang yang nganggur dan jadi kerja gitu loh. Membuka peluang pekerjaan salah satunya. Itu sih Teh. Baik Ketua, ini karena hari semakin malam nih, ya nggak berasa sebenarnya sih kita masih pengen tanya-tanya apalagi sama Kang Ben nih. Kita masih pengen ngorek-ngorek lagi, tapi karena keterbatasan waktu, satu pertanyaan terakhir deh untuk Kang Ben, juga untuk Ketua kita. Apa sih harapannya nih dari masing-masing kalian untuk anak-anak muda di Kota Bogor terhadap ekonomi kreatif? Kami dulu. Boleh. Jadi yang pasti untuk anak-anak muda hari ini, terutama Gen Z Gen Z ini kan. Gen Z ini yang paling utama harapan saya itu pertama teman-teman muda jangan gampang menyerah. Pelaku ekonomi itu dinilai bukan dari berapa kali dia gagal. Dia 1000 kali gagal tapi sekali sukses selesai itu udah. Contoh ya, ada yang dulu tuh apa tuh, yang KFC, yang McDonald, itu kan dia berapa ratus kali gagal, sekalinya sukses berangkat, namanya bisnis tuh. Jadi hari ini pesan saya, teman-teman muda harus struggle. Persaingan hari ini makin tinggi, makin rapat persaingan. Maka dari itu, ke depan teman-teman harus lebih ekspertis di bidangnya. Jadi lebih fokus kepada kemampuan yang
inti. Jadi hari ini mungkin masih bisa kita usaha palu gada. Apa lu mau gua ada gitu. Kami generasi apa nih milenial masih bisa berusaha palu gada. Apa lu mau ada? Saya ada law firm, ada konstruksi, ada outsourcing gitu. Tetapi ke depan bagi teman-teman Gen Z ini, bagi anak-anak muda, apalagi pelaku ekonomi kreatif, kita harus ahli di bidangnya. Jadi kalau memang teman-teman ini ada yang ahli di bidang kuliner, fokus belajar, upgrading, upscaling semua, ambil literasi-literasi yang bisa membantu untuk apa? Bisa bersaing. Ada yang maksimal di digital, maksimalkan di digital. Karena ke depan kebijakan-kebijakan yang dibangun adalah untuk peningkatan digital dan lain-lain ini pasti akan berjalan gitu. Jadi teman-teman muda hari ini lebih mengupgrading dirinya supaya bisa bersaing. Jatuh sekali nggak apa-apa, jatuh 2 kali nggak apa-apa. Yakin itu bukan dari kita, bukan janji dari wali kota atau presiden, itu janji dari Gusti Allah. Manakala kita berjuang, berbuat, insya Allah kita akan diberikan jalan. Pada saat jalannya masuk, itu pasti akan indah kalian. Nah, jadi lebih baik gagal 5 kali, gagal 10 kali, terus mencoba, insya Allah yang ke-11 pasti masuk, atau yang ke-12 pasti masuk, dan yakinkan bahwa kita akan berhasil di satu titik tertentu. Karena apa? Karena hari ini sangat salah dan sangat sedih ketika kita menjadi orang yang mudah menyerah dengan segala macam dukungan dari informatika yang cukup tinggi, dukungan teknologi yang cukup tinggi. Saya rasa hari ini teman-teman muda jauh lebih pintar daripada yang generasi-generasi sebelumnya. Jadi teman-teman lebih mudah untuk mengakses informasi dan mengakses pendidikan ke depannya. Mungkin itu baik dari saya, terima kasih. Baik, kalau dari ketua kita, seperti apa ketua harapannya untuk anak-anak muda Kota Bogor terhadap ekonomi kreatif? Nah, seperti tadi Kang Ben sampaikan ya, anak muda sekarang tuh jauh lebih mudah dalam arti untuk melakukan sesuatunya. Nah, saya ngambil contoh yang real adalah di sektor ekonomi kreatif. Kita ini dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi tidak akan lepas namanya ekonomi kreatif, seperti fashion, makan, nonton TV, main HP segala macam, itu kan bagian dari ekonomi kreatif semua. Artinya kita sebagai anak muda kita lebih mudah memilih peluang apa yang bisa kita manfaatkan dari itu. Mas saya sih dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi nggak ada satu peluang pun yang bisa kita manfaatkan untuk menciptakan lapangan kerjaan atau untuk mendapatkan sesuatu yang ada value-nya gitu kan. Jadi bukan masalah ada atau nggak ada, banyak masalahnya kita mau nggak untuk menjemput peluang itu gitu kan. Nah, jadi anak-anak muda sekarang ini harus lebih gesit ya dalam mengambil peluang, bahkan lebih mudah. Seperti mungkin saya juga generasi masih antara generasi milenial ke Z ya, tengah-tengah karena di kelahiran 92 ya Kang ya. Saya juga memang masih ada kesulitan dan ada kemudahan waktu itu, karena waktu itu belum ada ChatGPT segala macam. Alhamdulillahnya peluang itu ada aja gitu kan. Nah, sekarang itu jauh lebih mudah sekali. Tinggal kita tadi memanfaatkan mau atau enggak nih kita untuk memanfaatkan peluang yang ada. Bayangkan itu aja, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu nggak lepas dari ekonomi kreatif. Kita mau ngambil yang pada saat apa? Pada saat bangun tidur kah? Ya kan? Berarti kan apa? Alat-alat sikat gigi misalkan, perlengkapan mandi, atau mau tidur, masker misalkan, kosmetik. Itu kan ekonomi kreatif juga kan? Jadi kita mau ngambil yang mana? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu loh. Jadi peluangnya ada. Tinggal anak muda sekarang mau apa nggak kita untuk menjemputnya gitu atau mengambil peluang itu, gitu sih Teh. Baik, terima kasih ketua, bagus banget nih. Aku mau buka sesi tanya jawab. Boleh teman-teman mungkin ada yang mau bertanya nggak nih sama Kang Ben atau ketua kita dari 1.008.000 orang ini? Oh baik, sepertinya mereka sudah fokus dan sudah paham ya terhadap pembicaraan kita malam ini ya. Sudah dikirim melalui WhatsApp pribadi dan WhatsApp grup tadi pertanyaan dan jawabannya. Baik, terima kasih. Nampaknya. Masih semangat gak nih? Aku mau iya lagi nih. Masih inget nggak kalau aku bilang ekonomi kreatif? Jawabnya apa? Masa depan Indonesia. Sekali lagi, ekonomi kreatif, masa depan Indonesia. Gekraf Kota Bogor Istimewa. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kang Ben, terima kasih ketua yang sudah menyempatkan hadir pada Coffee Talk
episode 2 ini. Nanti kita akan ada Coffee Talk episode selanjutnya ya. Ya. Aku juga mau ngucapin terima kasih nih untuk AIO Brew yang sudah memfasilitasi Coffee Talk kita malam ini. Tempatnya enak banget, boleh teman-teman kalau mau berkunjung ke sini dan boleh juga ngintip Instagramnya di @aiobrew. Juga ada salah satu produk kuliner teman kita nih dari Gcraft namanya Stick kulit kebab ya. Ini Instagramnya ada di @stickbab. Baik, terima kasih teman-teman. Cukup sekian hari ini. Sampai ketemu lagi di Coffee Talk episode 3 selanjutnya. Pastinya dengan narasumber yang gak kalah keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang.